Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Tadi sudah ada tanya jawab ya, bahwa kaitannya dengan kita itu selama-lamanya di neraka atau tidak, ini menjadi khilafiyah dari para ulama sejak zaman dahulu ya. Ada yang mengatakan khalidina biha abada, ya berarti memang selama-lamanya di neraka. Tapi kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa yang selama-lamanya di neraka itu yang durhaka, yang kafir, yang memang tidak mau beriman. Tapi bagi orang yang beriman dan kemudian melaksanakan atau melakukan dosa, maka dia akan di neraka sampai dengan dosanya habis. Kemudian nanti akan dinaikkan atau angkat ke surga. Ini ayatnya ada, hadis qudsinya juga ada. Bahkan ada sebuah hadis qudsi yang sangat sahih, bahwa kelak itu malaikat oleh Allah disuruh mencari para penghuni neraka yang ternyata masih ada walaupun seberat darah keimanan kepada Allah. Setelah sekian lama, mungkin bermiliar-miliar tahun di neraka, kemudian setelah itu diangkat atas dasar rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada yang mengatakan jika masuk neraka itu selama-lamanya, ini juga positif ya, supaya kita itu tidak main-main. Tapi kira-kira kita sendiri ada dosanya. Padahal dalam surat Al-Zalzalah dikatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti kita akan melihat baik yang baik maupun yang buruk. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagimu akan mendapatkan pahala karena amal kebaikan, dan bagi kalian dosa atau azab karena kesalahan yang kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesuai dengan janji saya akan menyampaikan beberapa video, dan video ini untuk menjadi ibrah kita semuanya. Jadi ibrah, menjadi pelajaran, dan nanti kita akan merenungkan apakah video ini sesuatu yang benar atau menyimpang. Baik, ini ada, kelihatan ya. Ini ada satu video yang menarik untuk kita reaksi ya. Coba kita simak dulu videonya. Seperti pengembangan kota Infak, makam kota Infak, makam keramat, makamnya seorang Syekh Burhanuddin dipulangkan oleh Syekh. Pulangan itu semua ulama dari Sumatera Barat di Sumatera Barat, tempatnya di kota Infak. Saya bukan ini besar segini, uangnya banyak segini, sampai masukkan ke ini pasti luka, jadi wajar orang yang dia ada seseorang yang dia mengaku itu dia torkan uang dari hasil bukan itu seorang yang bergerak itu saya aku yang saya kasih makan yang itu yang kata saya itu baru 5 tahun
hasil uang tersebut disetorkan ke Habib Lutfi, yang mana kita lihat berita-berita sekarang banyak yang menyebutkan dugaan bahwa Habib Lutfi ini sering memalsukan kuburan. Persoalannya banyak makam-makam ulama yang ditinggikan, yang diperbanyak gitu teman-teman, bahkan di satu tempat. Ini juga dugaannya tentu kita bisa memandang mungkin ada kepentingan mengumpulkan uang juga. Untuk apa coba makam diduplikan, makam diperbanyak sampai orang bingung mana yang asli kan? Ini juga perlu ditelusuri hal seperti itu. Coba satu itu tapi kebanyakan ada duplikannya. Semuanya diziarahi kalau bisnis yang menjanjikan kalau sampai sekali setahun mungkin kalau di Jawa kalau ya karena banyak menziarahi dari mana-mana datang ke Jawa untuk yang namanya menziarahi bisnis yang menjanjikan, bisnis bagian banyak banget nih uangnya sampai dihitung sama ibu-ibu bisnis bisnis itu muslim. Selain bisnis itu juga muslimnya pada jamaahnya dimintai dari sisa bayar mereka yang bayar asosiasi jamaah yang diajak tol secara paling sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kota infak syukuran dapat nilai uangnya cuma jamaahnya saja yang belum karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bernawas pokoknya minta apa selama ini di sana yang bernawas minta berkata bahkan sampai ada yang sahilana di kertas merah yang halus mereka minta kertas merah yang halus minta uang itu juga sementara mereka sudah punya uang dipakai untuk bayar siaran kuburan. Ini logika orang-orang yang nggak normal terus ya. Ziarah kubur itu tidak lebih dari sekedar untuk mengingatkan kita kembali kematian, mendoakan mayit, mendoakan pihak yang kita ziarahi. Tidak lebih dari itu, cukup seperti itu saja. Tapi sekarang doa pemahaman bahwa kuburan diziarahi dengan tujuan untuk meminta sesuatu dan dianggap bahwa meminta kepada mayit itu mustajab doanya akan terkabulkan sehingga orang datang ke sana membawa hajat masing-masing, ada yang pengen usahanya lancar, pengen berjodoh, ada yang pengen punya anak, pengen ini, pengen itu. Semua orang berbondong-bondong datang ke sana minta kepada kuburan dan jelas
sebagainya lagi pihak pengelola kuburan memanfaatkan kedatangan orang itu untuk menggunakan dan menjadi bisnis gitu ya, bahkan sampai dibuatkan kuburan surga atau dibuatkan misalkan orang itu punya kuburan banyak diduplikan ke banyak tempat. Jadi ini benar-benar menjadi bisnis bukan sudah ramalan proposal kampanye segala bisa seperti ini ada yang digunakan kesyirikan baru kita minta kepada kuburan jangan melakukan itu tak makna rumah itu melakukan Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburannya tempat ibadah. Tapi apa yang mereka jawab ketika kita menggunakan mereka mengatakan seharusnya begitu. Memang teman-teman setan licik banget. Jika setan sudah tidak mampu menggoda manusia untuk berbuat dosa dari maksiatan, setan akan menggoda manusia berbuat dosa dari amal ibadah yang menyimpang. Jadi seolah-olah orang itu merasa dirinya ibadah, tapi sebenarnya apa yang dilakukan adalah penyimpangan, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kita merasa diri kita ibadah nih, ziarah kubur nih, tapi malah dosa yang kita dicek lagi. Tuntunan sebaik-baik tuntunan adalah Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Rasulullah ziarah kubur, lihat bagaimana sahabat berziarah kubur. Perkara ibadah itu teman-teman Islam sudah ada. Nanti saja apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Begitu, dan masih banyak lagi video. Begitu lihat video rasanya jarang banyak. Dan daripada nanggur wis murah, ngimu ejek siji 5 karung, ya. Dan itu mulane kadang-kadang kalau panjenengan nang dolan-dolan niku nggih ana kuburan wali Maulana Maghribi tadi. Ternyata di Jawa ada telu. Ya, ada 3, ada di Gresik, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, dan semua diziarahi. Berapa wong telu dibedel-bedel tengah udele tok padane nang Jawa Tengah laporan, dan orang semuanya mah nggak peduli. Kok terus ngomong ngene, niku li sanes jasadi, niku petilasane. Nah, petilasan kan bekas lewat atau bekas tahu jago ngono nih, sampai sebegitunya. Tetapi umat itu pada mau, dan antara lain orang yang pada seneng enten niku biasanya urusannya ekonomi. Urusan ekonomi, abot dan sebagainya, sampai kemudian muatane ziarah baik teng makam ini mengkuli arep kayak ini. Contohnya ini. Maka saya sangat khawatir ketika makam kita itu sudah ada kiai bani kuwi. Jangan-jangan lama-lama nanti akan ada lagi menyansing dhuwur kaya mien. Itu hati-hati kita lah. Hati-hati, memang ada orang-orang yang suka mengagung-agungkan sesuatu. Kiai Bani itu dianggap kiai teng Jawa itu karena dianggap sesepuh. Tapi beliau sesungguhnya kalau kita mendengarkan tokoh-tokoh neng Baniara, beliau bukan tokoh agama, tapi orang yang pertama membuka desa Baniara, namanya Kiai Bani. Neng Solo anak kiai, neng wujudnya kebo. Ya, sehingga tidak semua kiai itu kemudian memang tokoh agama atau penyiar atau seorang dakwah. Ini kita perlu hati-hati. Dan itu luar biasa. Dan yang membongkar ini bukan kita. Yang membongkar itu adalah juga mereka yang rata-rata mereka juga senang ziarah. Persoalannya apakah kula panjenengan niku mboten asal ziarah angsal. Memang Nabi riyen pernah menganjurkan. Tapi begitu menganjurkan kok seperti itu. Ya, jaluk sesuatu kepada nenek moyang dan seterusnya. Kemudian Nabi melarangnya. Setelah keimanan dan akidahnya kuat, kemudian Nabi menganjurkan kembali. Sehingga ziarah itu adalah sunnah. Untuk apa? Mengingat mati, untuk mendoakan. Oke. Jadi ini boleh. Tapi kalau yang seperti tadi, jenengan mau periksa nih, ada yang bagaimana? Ada yang kayak menjadi kiblat kan? Ini kotak seperti ini, ada orang yang sujud ke sini kan? Kayak Ka'bah sudah. Nah, ini sudah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Nanti kita lihat lagi ada beberapa
nopo niki nggih. Ini contoh, ini ada ini juga kubur ya. Jadi coba kita lihat ya. Nah, ini Nabi keluar dari kubur contohnya. Ada yang seperti itu, oke. Jadi Nabi keluar dari kuburnya dan mengaku bahwa siapa engkau, katanya berwajah yang sangat cerah. Kemudian beliau mengatakan, saya adalah yang kamu sering bersolawat. Nah, ini juga bohong ya. Sangat bohong, dan ini luar biasa pengikutnya kuat sangat ini. Karena sangat. Tadi ada lagu tadi, video pertama itu kayak sholawatan, tapi lafaznya bagaimana? Ya Robbana ya Kudus, saya minta fulus kertas merah yang mulus-mulus. Nggak coba sampai sebegitunya, itu betul itu di makam tadi kan jenengan ibadah itu dianggap semuanya adalah sholawat. Kemarin saya melihat ada sebuah syair kayaknya dari Libanon apa dari Mesir itu ya. Itu tentang pujian kemolekannya perempuan. Wajahmu terus apa ya carane wong Jawa ya ki ngalem bangsane alise nanggal sepisan bangkekane. Nah, bangsane kayak gitu. Itu oleh orang Indonesia dianggap sholawat. Loh, padahal sedang menceritakan tentang kemolekan wanita. Nah, ini kenapa? Karena dinyanyikan pakai bahasa Arab. Dan ternyata di sana itu di tengahnya ada perempuan yang menari-nari. Sehingga memang inilah antara lain butuh kita kecerdasan berpikir yang lebih luas dan tidak asal menerima. Kalau yang berkaitan dengan mistik-mistik biasanya serba menarik, dan sepertinya instan, kepingin ini itu kok kayaknya gampang, sehingga banyak orang yang tertarik. Ini antara lain, dan karena sudah selesai, insya Allah kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang masih berkaitan dengan masalah kubur, dan ini ternyata diulang-ulang karena dulu sebelum Isya itu ada orang-orang yang sangat solih, sangat solih, kemudian meninggal lama sekali sudah tidak ada pendakwah, kemudian umat itu rindu dengan orang yang sangat alim itu, lalu kemudian kerinduannya itu diwujudkan membuat patung-patung. Patung-patung itulah yang kemudian disembah, dan itu jadi diulang, dan sekarang mulai begini lagi, dan nanti ada lagi jadi ternyata malaikat munkar dan nakir itu bisa dikirimi surat. Nah, dikirim surat, jadi kita itu nggak perlu sholat nggak apa-apa, yang penting caranya nyong kiai ini mereka pada monitor nyong. Bila perlu sering sedekah karo nyong, mau gampang nyotak gawe surat. Nek mereka mati gawa surat, kok malaikat munkar nakir nyara surat segang Kiai Wahyudin. Aman tinggal, langsung ora dihitung langsung mlebu surga. Jari.
Ya, jaringan. Makanya ada videonya lagi, ya ini tujuannya saya akan memperlihatkan video-video dan nanti di akhir kita cari ayat-ayat dan hadisnya yang ternyata peristiwa-peristiwa seperti ini selalu berulang dan berulang. Maka memang dalam surat Ali Imran 190 itu kita harusnya jadi ulul albab, orang yang zikir ketika berdiri, duduk dan berbaring. Tetapi kita juga termasuk orang yang berpikir terhadap apa yang tercipta atau kejadian di langit dan di bumi, sehingga kita tidak hanya taklid itu pun direct, sehingga sering terjadi orang itu MBS Manayasa kemarin itu belum lama anak wong nyambut gawe teng mriku sangat tekun, nyambut gawe ini ngendikane ya halus dan lain sebagainya. Suatu saat izin kali kula, Pak, kula nginjang mboten badhe pangkat, lan apa sih kula badhe ngaji Kiai A ngeten niku. Bareng ngeten niku ngisuke tak deleng luhur ya ora salat, asar ya ora, Ramadan ya sangu. Lah ini ada orang-orang yang sing penting milu kiai, mengko kiai ini sing arepan aweh napa niku syafaat. Jadi mulane wong sering ngendika ngalap berkah kiai. Nah ini bahaya sekali. Masa begitu? Kan sudah jelas laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, itu amal kita. Amal orang lain bisa bantu kita enggak? Bisa. Tapi kan bukan utama. Bisa, kita itu bisa dibantu. Buktinya nangger khutbah kita disuruh membaca doa untuk orang Islam dan mukmin lainnya. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi doa kita juga akan bermanfaat bagi orang lain, tetapi modal dasarnya adalah amalan kita. Dalam tahiyat juga assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, tambah maning assalamu alaina ngudewek wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada siapapun yang soleh-soleh. Artinya orang-orang yang soleh pun akan mendapatkan pahala atau mendapatkan sesuatu manfaat dari doa yang didoakan oleh orang soleh lainnya. Tetapi modal kudu ana. Ibarat HP ya kudu ana pulsane. Barana pulsane kudu ana sinyale, mengko bisa nyambung. Nek ora ana pulsane, ora sinyale, apa maning ora ana HP-ne, saya kira juga tidak bisa nyambung. Itulah kira-kira gambaran secara gamblangnya, dan insya Allah kita lanjutkan pada Rabu yang akan datang. Dari saya Sufyan, mari kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.